Iya, lagi-lagi sebuah film dari, sesuatu yang viral kali ini berdasarkan podcast yang viral yang katanya udah berapa juta yang nonton gitu ya, dan di akhir film ini juga dikasih cuplikan, dari podcast tersebut yang udah viral. Kenapa harus dikasih di ending juga gitu? Gua rasa sih nggak perlu ya, yang gua perluin, pengen banget gue lihat sebenarnya adalah kayak bloopers seperti itu bolehlah dikasih di ending, ataupun proses gimana film ini apa namanya itu, membuat setan ataupun jin siapa tadi, jin Dasim di sini yang menurut gua apa ya, bentuk setannya oke, beda kayak ya dari detail-detail jaring aja udah kelihatan kayak berurat, terus juga menarik sih. Dari setannya menarik karena ini lagi-lagi bukan film horor Indonesia yang kayak penampakan setan di Indonesia gitulah, bukan kayak pocong, kuntilanak, ataupun apalagi, tuyul, bukan semacam itu. Ini setan yang vibes-nya kayak berasal dari, luar Indonesia gitu, dari luar negeri karena bentuknya emang menurut gua cukup oke, taring-taringnya tajam juga dan gua suka banget dengan visual dari apa namanya itu, bentuk setan itu tadi. Tapi beberapa adegan kayak CGI gitu kan waktu, bayi itu melahirkan terus berjalan menakut-nakutin si Emir Mahira di sini, itu jelek banget, sorry, jelek banget. Terus juga gimana film ini mengasih jump scare yang menampakkan, setan ini gitu kan, jin Dasim ini nggak konsisten menurut gua. Ada beberapa adegan yang cukup oke, nggak tahu itu emang CGI atau, make up seperti itu. Menurut gua itu jelek banget, nggak konsisten. Tapi waktu di ending, ini film ngasih bentuk setan yang menurut gua proper banget, gua suka. Seremnya dapet juga, kemudian itu bukan CGI, itu adalah memang dibentuk secara make up kalau nggak salah ya. Koreksi kalau gua salah, karena menurut gua itu, detail seperti itu kayaknya ditambahin ke latex kah atau ya bagian-bagian make up lah seperti itu. Oh ya, di sini ini kan production house dari MVP Pictures gitu kan, dan ditampilkan juga first look dari film mereka selanjutnya, project film mereka. MVP Pictures ini bakal menggarap film Gowo yang bakal disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Itu salah satu film yang gua tungguin banget karena itu mengangkat sebuah isu ataupun sejarah Indonesia yang pada zaman itu tentang seorang anak yang mau menikah, kemudian dia dititipkan dengan seorang perempuan ataupun ronggeng kalau nggak salah, dia akan diajari tentang gimana cara memuaskan calon istrinya itu nanti, dan sumpah itu gua tungguin banget, nggak tahu itu bakal tayang kapan deh. Pastinya kalian harus lihat first look dari Gowok ini. Oke, Pengantin Setan. Pengantin Setan ini adalah sebuah film Ashar Kinoy Lubis terbaru yang sebelumnya dia udah penggarap apa namanya, Di Ambang Kematian, dan kali ini ada judul Pengantin Setan. Kemudian di minggu ke depan lagi, seminggu ke depan lagi kita bakal melihat film dia selanjutnya, yaitu adalah Pengantin Iblis. Mirip-mirip emang, tapi gue juga ngerti apa perbedaan dari dua film ini karena juga gue belum sempet ngeliat trailernya ataupun sinopsisnya, jadi kayaknya nggak mungkin lah filmnya sama-sama betul gitu kan. Pengantin Setan menceritakan tentang seorang suami istri yang apa namanya itu, mereka ini udah menikah lama gitu tapi belum dikaruniai anak, dan kemudian si istrinya ini nih seperti masuk ke dalam sebuah mimpi yang di dalam mimpinya tuh dia melihat sebuah rumah gede, dan disitulah apa namanya, istrinya kayak semacam dikurung oleh si jin Dasim di sini. Yang jin ini dia tuh punya ketertarikan dengan si istri Emir Mahira ini, yaitu adalah Erika Karina. Si Erika ini disukain oleh jin ini gitu, sampai akhirnya ya berhubungan badan, dan si Erika ini ya kemudian dia tuh sering marah gitu dengan suaminya kalau ditanya, sering bentak-bentak gitulah, dan itu karena ya disebabkan oleh jin Dasim ini yang emang sebenarnya merusak rumah tangga keluarga ini sih. Ada satu masa istrinya ini dikabarkan hamil sudah 3 bulan gitu, tapi pas cek kandungan di rumah sakit ternyata nggak terdeteksi janin ataupun semacamnya. Kemudian mereka ini pergilah ke setempat seorang ustadz yang kemudian mereka ceritakan keluh kesahnya. Dikasih tahu lah ternyata Erika ini, istrinya ini disukain oleh jin yang namanya jin Dasim. Ya itulah yang bakal kalian lihat di film ini. Filmnya berdurasi sekitar 1,5 jam. Gua nggak tahu ini kayaknya ada cut deh di film ini, gua nggak tahu bagian mana, tapi kayak bagian-bagian awal itu berasa kayak terasa jumpy menurut gua. Nggak tahu ini karena emang beginikah ceritanya atau emang ada adegan yang dipotong. Tapi untungnya mungkin di bagian akhir yang paling gua sukain di sini, ngasih sesuatu yang bikin gua ngilu banget, ngeri, dan setelah gua kelar nonton film ini ada sesuatu hal yang bikin gua teringat banget dengan film ini, yaitu adalah adegan terakhir yang mana Erika ini semacam udah merasa kesel banget, udah nggak usah gangguin gue lagi jin, udah pergi sono gitu kan. Dia mengambil gantungan baju yang terus dimasukin ke lubang pipisnya. Gila itu ngeri banget sih, apalagi adegan itu cukup panjang juga ya, terasa banget ngilunya yang gua rasain, dan gue suka banget
adegan yang itu sih. Selain itu hal yang gue sukain lagi di film ini adalah kan kebanyakan film Indonesia terutama untuk horor lah, katakanlah horor gitu kan, banyak banget bahasa Jawanya gitu kan, dialog-dialog bahasa Jawa semacam itu, atau ada karakter yang berasal dari Jawa gitu. Tapi di film ini memperkenalkan daerah lain, mengenalkan bahasa Palembang di sini. Yang mana ini memberikan sebuah angin segar lah. Ya memperkenalkan juga di Indonesia tuh nggak cuma Jawa sama Sunda doang gitu bahasanya ya, dan bahasa lain, bahasa Palembang, bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa apalah itu banyak banget, dan film ini memperkenalkan salah satu di antaranya dari sekian banyak bahasa di Indonesia gitu kan. Ya walaupun emang kalau untuk horor, mitos-mitos segala macamnya emang lebih kental di daerah Jawa gitu kan, terutama untuk daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Setelah ending film ini keluar, gue kira bakal dikasih tahu ya gimana proses awal si Jin Dasim ini menyukai karakter yang diperankan oleh Erika. Nggak dijelasin gimana awal mereka ketemu, atau memang ketemunya lewat mimpi doang, atau emang sebelumnya pernah ketemu secara langsung tatap-tatapan gitu. Nggak dijelasin banget, atau emang waktu di podcast juga nggak diceritain gitu ya, makanya pas diangkat jadi film ya nggak ada ceritanya itu gitu. Itu sih yang harusnya bisa digali atau diimprove oleh film ini, segi penceritaan itu, motifnya kenapa si Jin ini mendekati Erika. Dan bukan film horor Indonesia kalau nggak soundnya kenceng banget. Aduh, sebenarnya aduh, entah sih sudah berapa banyak film horor Indonesia ngasih musik-musik kenceng kayak gini, berisik, mengganggu, malah udah ke taraf mengganggu menurut gua. Walaupun secara jump scare beberapa ada yang bikin gua kaget, cukup ngeri gitu, apalagi proses dari bayi itu melahirkan terus mulai merangkak, atmosfernya berasa serem, mencekam itu tadi. Dan gua awalnya sih wah ini bakalan banyak adegan-adegan seksualitasnya kah atau enggak, karena di sini ternyata enggak sebanyak itu. Karena yang gua tonton ya paling cuman sekitar 10 menit, kalau digabungin adegan-adegan itu mungkin kurang dari itu bahkan, karena ya emang sedikit banget. Tapi ya untung cuman dikit banget, karena gua takut banget Indonesia bakal masuk ke zaman-zaman kelam waktu tahun 2000 berapa gitu ya, tahun 2000, di bawah tahun 2010-an kalau nggak salah ya, atau di atas 2010. Terus kayak di film sebelumnya kan udah ada yang mengarah unsur ke sana. Jadi gua takutnya selain threat viral, di sini juga mengangkat sebuah film adegan-adegan panas seperti itu, walaupun mungkin enggak bakal separah waktu zaman dulu ya. Terus juga waktu pertama kali film ini dibuka kan dilihatin kalau Erika tuh ada di sebuah di halaman yang luas banget, terus juga diliatin kayak rumah yang gede juga. Terus itu ada langit-langit, langit warna biru keungu-unguan gitu, agak jomplang ya warna gradasi warnanya, ton warnanya jelek banget di situ. Kalau emang mau dibuat fantasy gelap ya udah gelap aja gitu, kayak gak usah dibikin langit yang cerah. Tapi nggak tahu, warnanya nggak cocok aja sih menurut gua. Secara keseluruhan film ini menurut gua masuk ke film yang jelek enggak, bagus juga enggak, tapi ada satu scene yang menurut gua emang creepy dan bikin ngilu banget, yaitu si gantungan baju itu tadi sih. Ya silahkan ditonton filmnya, udah tayang di bioskop. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.